Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Ira Nurholi Parajman dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha dan menganalisis badan usaha yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, padahal kenyataannya memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu badan usaha merupakan lembaga sementara, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Yang kedua, ada jenis-jenis badan usaha. Jenis-jenis badan usaha ada 3 macam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha dengan didasari asas-asas kekeluargaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 tentang perkoperasian. Dijelaskan bahwa koperasi bersifat terbuka, demokrasi, dan mandiri. Yang kedua, koperasi memiliki pendidikan dalam perkoperasian. Dan yang terakhir, kolaborasi antara koperasi yang satu dengan koperasi yang lainnya. Yang kedua, ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN yaitu badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh pemerintah. BUMN ada 3 macam, yaitu yang pertama ada Perjan atau perusahaan jawatan, yang kedua ada Persero atau perusahaan perseroan, yang ketiga ada Perum atau perusahaan umum. Berikutnya macam yang ketiga yaitu ada BUMS. BUMS atau badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. Macam BUMS ada 4, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan atau disebut juga dengan PO. Yang kedua ada firma atau disebut juga dengan FA. Yang ketiga ada Kommandeter Vennootschap atau disebut juga dengan CV. Yang terakhir atau yang keempat ada perseorangan terbatas atau disebut juga dengan PT. Yang ketiga yaitu ada bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal ada 4 macam yang saya temui. Yang pertama ada BUMS atau badan usaha milik swasta. Yang kedua ada BUMN, badan usaha milik negara. Yang ketiga ada BUMC, badan usaha milik campuran. Dan yang keempat ada BUMD, badan usaha milik daerah. Berikutnya ada bentuk badan usaha berdasarkan hukum. Bentuk badan usaha berdasarkan hukum saya menemui 6 macam. Yang pertama ada badan usaha perseorangan, yaitu badan usaha swasta yang didirikan dari dan dimiliki oleh seorang pengusaha perorangan yang bekerja untuk mendapatkan laba tersebut. Yang kedua ada firma atau FA, yaitu kemitraan dari 2 atau lebih orang untuk menjalankan perusahaan menggunakan nama bersama. Yang ketiga ada persekutuan kommandeter atau disebut juga dengan CV, yaitu kemitraan dari satu atau beberapa pengusaha dan satu atau beberapa orang yang memasukkan modalnya. Yang keempat ada perseorangan terbatas atau disebut juga dengan PT.
PT yaitu persekutuan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelolanya secara bersama. Yang kelima ada yayasan. Yayasan yaitu badan usaha yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keenam atau yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi. Selanjutnya saya akan menganalisis badan usaha yang ada di lingkungan sekitar atau di lingkungan rumah saya. Saya menganalisis warung kecil. Jadi, warung tersebut adalah warung yang menjual kebutuhan pokok atau bahan pokok, atau bisa disebut juga dengan warung sembako. Warung ini termasuk ke dalam bentuk badan usaha perseorangan. Kenapa bisa disebut badan usaha perseorangan? Karena pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri atau memiliki modal dan menjualnya secara sendiri. Sekian dari saya pembahasan dan menganalisis badan usaha. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.